Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual Matematika Online. Di sesi kedua, rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri, kita akan lanjutkan bedah soal tentang jumlah dan selisih dua sudut trigonometri tersebut. Yuk, tetap kita jaga fokus belajarnya agar pembelajaran ini lebih bermakna. Langsung saja teman-teman, kita awali dengan mengingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut tersebut, di mana sin A tambah B sama dengan sin cos sin, baik A tambah ataupun kurang, dan untuk cos A tambah atau kurang B jadi cos sin. Kalau dia tambah menjadi kurang, jika dia kurang menjadi tambah. Itu untuk mengingat kembali ya teman-teman ya. Demikian juga untuk tangen A tambah ataupun kurang B menjadi tangen A tambah ataupun kurang tangen B dibagi 1 dikurang ataupun ditambah tangen A kali tangen B. Jadi kalau di sini tambah, di atas ini tetap tambah, namun di sini menjadi tanda kurang. Jika di sini tanda kurang, di atas ini menjadi kurang, tetap kurang. Namun di bawah ini menjadi tambah, tangen A dikali tangen B. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikut ini. Tentang nilai sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, karena ini terkait dengan sin A ditambah B, tentu yang kita pakai adalah rumus yang ini tentang sin A ditambah B, yakni sin cos sin ya. Jadi penyelesaian yang kita tawarkan di sini, ini kita identifikasikan menjadi A dan ini menjadi sudut B. Jadi sin A ditambah B ataupun sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 dikali cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Di mana 45 itu A-nya dan 30 itu adalah sudut B yang kita identifikasi di sini. Dan masih kita ingat bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. Untuk cos 30 itu adalah setengah akar 3 dan sin 30 itu adalah setengah. Tinggal kita kalikan, setengah dikali setengah adalah seperempat, akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah adalah setengah atau seperempat akar 2. Maksud saya teman-teman ya. Nah, ini kita kelompokkan, kita keluarkan seperempatnya di dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Ternyata jawabannya adalah yang paling tepat adalah pilihan A. Hanya ini dibalik akar 2 ditambah akar 6. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya teman-teman. Diketahui sin A 4/5 dan cos B adalah 12/13. Dengan A dan B sudut lancip, tentukanlah nilai dari cos A ditambah B. Nah, penyelesaian yang pertama sekali kita tawarkan di sini karena dia berkaitan dengan cos A tambah B, tentu kita harus ingat rumus ini ya, teman-temannya. Cos A tambah B, cos sin. Kalau di sini tambah, ini menjadi kurang. Namun di sini ada tambahan keterangan yakni A dan B ini adalah sudut lancip. Karena kita harus ingat pelajaran kita sebelumnya di sesi sebelumnya. Nah, ini kita udah ingat ya, rumus yang kita gunakan adalah cos A ditambah B. Kita harus ingat bahwa sudut lancip itu adalah sudut yang lebih kecil daripada 90 derajat. Ini 90 derajat dan ini 0 ya, 0 derajat ataupun sudut X ya, sudut X, sudut Y. Dimana karena dia lancip ataupun lebih kecil dari 90 bahwa dia berada di kuadran 1. Kita tahu nilai trigonometri dalam kuadran 1 ini adalah semua bernilai positif. Ini udah kita bahas di video-video sebelumnya ya teman-temannya, nanti silakan dicek. Nah,
Kita anggap sudut A itu di sini di bawah 90 derajat ya, karena dia lancip. Kemudian sisi-sisinya, samping, sisi di depannya, dan sisi miringnya. Kita tahu bahwa sin A adalah 4/5. Kita masih ingat bahwa sin sudut A ini adalah sisi di depan sudut berbanding dengan sisi miring, demi kita sebutnya ya, ataupun Y per R. R itu adalah sisi miring. Nah, berarti Y-nya adalah 4, R-nya adalah 5. Nah, untuk mengetahui nilai cos, kita harus tahu nilai sisi di samping sudut ini ya. Ini nilai X. Dari mana kita peroleh nilai X? Kita harus ingat kembali tentang triple Pythagoras, bahwa kuadrat sisi miring ini adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti X adalah akar dari R kuadrat dikurang Y kuadrat. Akar dari R-nya 5, 25 dikuadratkan ya, 5 kuadrat 25. Dan Y-nya 4 kuadrat adalah 16. 25 kurang 16 adalah 9, kita akarkan, nilainya adalah 3. Berarti nilai X di sini adalah 3, dengan Y-nya 4, dan R-nya adalah 5. 3, 4, 5. Nah, kita bisa cari nilai cos A, karena di sini kita butuhkan sin A sudah ketemu, cos A-nya kita dapatkan di sini samping per miring. Nilai sisi di samping sudut per sisi miring, yakni sampingnya adalah 3, sisi miringnya adalah 5. 3/5. Sudah ketemu cos A dan sin A. Nah, pernyataan kedua di sini cos B, ada sudut B. Kita kasih gambaran di sini. Misalkan di sini sudut B-nya, ini sisi miringnya, dan ini sisi di depan sudutnya, dan ini sisi di samping sudutnya. Kita anggap ini sudut B, bahwa cos B adalah 12/13. Kita tahu bahwa cos B itu adalah sisi di samping sudut per sisi miring. Sami, sampingnya per miring, berarti 12/13. Ini kita sudah dapatkan dari soal. Berarti ini 12 dan sisi miringnya adalah 13. Sekarang persoalannya kita harus cari sisi depan sudut ini ya, ini Y ya. Bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya dari triple Pythagoras. Bahwa Y adalah akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. R-nya tadi 13 dikuadratkan 169. X-nya tadi 12 dikuadratkan 144 dikurang ya. Jadi 169 dikurang 144 adalah 25, akar 25 adalah 5. Nah, dari sini karena kita sudah lengkap nih Y-nya adalah 5, bahwa kita bisa cari sin sudut B ini, yakni demi depan per sisi miring, ataupun Y per R 5/13, karena depannya 5, sisi miringnya adalah 13. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini, cos A tambah B, cos sin ya teman-teman ya. Bahwa tadi cos A tadi 3/5, cos B adalah 12/13, dan sedangkan sin A adalah 4/5 ya, di sini 4/5, dan sin B adalah 5/13. Ini sudah saya buatkan warnanya untuk cos A dan cos B teman-teman ya. Tinggal kita kalikan, 3 kali 12 36 per 5 kali 13 65 dikurang 4 kali 5 20 per 65. 36 dikurang 20 nilainya adalah 16/65. Inilah nilai cos A ditambah B, 16/65. Nah, itu ya nilainya teman-teman ya. Jadi nilai cos A tambah B adalah 16/65. Nah, gampang ya. Bagi yang terlalu cepat, bisa di pause, diulang lagi, di pause, diulang lagi ya teman-temannya. Jangan sampai hilang fokusnya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sin A 3/5 dan cos B adalah 12/13. Sudut A dan B adalah sudut lancip. Hitunglah nilai tangen A dikurang B. Ya, penyelesaian bisa kita tawarkan di sini, karena di sini yang ditanya adalah tangen A. Tentu yang kita ingat adalah tangen A dikurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B bagi 1 ditambah ya tangen A dikali tangen B. Ini ya yang harus kita ingat teman-teman ya.
Namun di sini dia sudut lancip. Nanti kita kasih gambaran di sini sudut lancip tadi saya sudah jelaskan. Sudut lancip itu sudutnya lebih kecil dari 90 derajat atau 0 sampai 90, di antara 0 sampai 90 derajat. Ini dia sudutnya, karena sin A tadi 3/5, sisi di depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Dari sini kita bisa dapatkan nilai panjang AP ini atau sisi di samping sudut ini dari dalil Pythagoras ya teman-teman ya. Karena nanti kita butuh untuk mencari tangen A di sini ya, yakni depan per samping desa, yakni depannya kita udah ketemu 3, tinggal yang sampingnya nih, yakni sisi AP ini. Ini kita gunakan dalil Pythagoras, akar dari sisi miring ini, kuadrat sisi miring ini sama kayak contoh yang sebelumnya, dikurang kuadrat yang ini sisi tegaknya. Nah, ini 25 dikurang 9, yakni akar 16, yakni sama dengan 4. Dari sini kita bisa ketemu ini nilainya adalah 4. Maka setelah kita tuliskan bahwa tangen A adalah desa depan per samping, depannya 3 dan sampingnya 4. Ini dia nilai tangen A yang nanti kita substitusi ke rumus ini, teman-teman. Berikutnya adalah sudut B. Cos B adalah 12/13. Ini kita gambarkan dari segitiga ini sudut B-nya, yakni di mana kita tahu bahwa cos itu adalah sisi di samping sudut per sisi miring ya. Itu untuk menggambarkannya ya. Jadi yang belum ketemu di sini adalah sisi di depan sudut, karena apa? Itu cos B samping per miring 12/13. Nah, tangen B ini kita harus cari nilai sisi di depan sudut per nilai di samping sudut. Samping sudut udah ketemu, tinggal yang ini nih, nilai sisi di depan sudut, yakni dalam hal ini dia RS ya teman-teman ya, kuadrat sisi miring. Lagi-lagi yang kita gunakan dari Pythagoras, RS di sini adalah akar dari kuadrat sisi miring ini 13 kuadrat 169 dikurang kuadrat sisi lainnya, baik tegak ataupun datarnya di sini adalah 12, 144, 169 dikurang 144, 25, akar 25 adalah 5. Jadi ketemulah tangen B adalah sisi di depan sudut, karena ini tadi udah ketemu 5 depan sudut per sisi di samping sudut 12 ya. 5/12, tinggal kita substitusikan ke rumus ini teman-teman ya, bahwa tangen A kurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B dibagi 1 ditambah tangen A dikali tangen B. Tangen A tadi 3/4 ya, dan tangen B adalah 5/12 dibagi 1 ditambah tangen A 3/4 dikali tangen B nya 5/12. Ini bisa kita kalikan, bisa kita samakan penyebutnya teman-teman ya. Nah, ini 9/12 ya teman-teman ya, 9/12 untuk yang atas. Oke, supaya sama-sama 12, sehingga nanti kita kurangkan 9 kurang 5/12. Untuk yang bawah ini kita bisa coret ke sini 4 ya, 4, 5/4 kali 4, 5/16. Itu sumbernya ya teman-teman ya. Jangan sampai gagal fokus, karena di sini 1 itu adalah 16/16. Jadi di sini 9 kurang 5 adalah 4/12. Nah, karena 1 adalah 16/16 ditambah 5 adalah 21/16. Nah, ini kita kalikan, kita bisa balik nih, 4/12 dibagi 21/16 itu sama dengan 4/12 dikali 16/21. Nah, ini dikali ya, sehingga nilainya adalah 16/63. Ya, setelah kita perkecil, nanti silakan ini bisa kita perkecil ya. Ini 4 dengan 12, ini 3 ya teman-teman ya. 16/3 kali 21, 63 gitu ya teman-teman ya. Ini 1, ini
3. Kalikan 1 kali 16, 16, 3 kali 21, 63. Jadi kalau misalkan terlalu cepat, silakan di pause, diulang lagi ya teman-temannya, agar fokusnya tidak hilang, ataupun speednya diperkecil ya teman-temannya dari normal, untuk lebih mudah memahami video pelajaran ini. Nah, inilah nilainya tangen A dikurang tangen B. Ini 16/63. Nah, masih ada soal berikutnya tentang nilai cos 100 derajat dikali cos 10 derajat ditambah sin 100 derajat dikali sin, maksud saya di sini 10 derajat ya teman-teman ya. Ini kita coret ya. Ini nilai sin 10 derajat ya teman-teman ya. Lalu yang kita harapkan di sini adalah tentukan nilainya. Kalau kita perhatikan ya, cos sin, bukankah ini bentuk dari cos A dikurang B, yakni cos A cos B ditambah sin A sin B. Ini A-nya dan ini B-nya ya teman-teman ya. Dan ini A, ini B. Tadi kita udah ralat soalnya. Nah, ini 10 derajat ya teman-teman ya. 100 derajat dan 10 derajat. Nah, kita kembangkan lagi selanjutnya, bahwa cos 100 derajat kali cos 10 derajat itu tambah sin 100 derajat kali sin 10 derajat itu. Nah, ini yang polanya tadi kita sudah lihat sama-sama. Ini A, ini B-nya, dan ini A, ini B-nya. Cos sin, berarti itu sama saja dengan cos 100 atau cos A dikurang B, 100 dikurang 10 derajat. Karena A-nya 100, B-nya 10 derajat. Sama, jadi ambil cos 100 dikurang 10 derajat. Nah, 100 dikurang 10 adalah 90 derajat. Nah, kita tahu sama-sama bahwa cos 90 derajat itu adalah 0. Karena 90 derajat itu merupakan sudut istimewa. Oh ya teman-teman, jika sudah lupa nilai trigonometri sudut-sudut istimewa, silakan disimak di video-video yang sebelumnya ya teman-teman ya, tentang trigonometri masih di channel ini. Baik teman-teman, demikian sesi kali ini tentang jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri. Terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam bagian pelajaran ini. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih.